Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan dengan NPM 2115061072 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan deadlock pada CPU simulator sebagai tugas dari praktikum sistem operasi percobaan ketiga. Nah, di sini saya belum melanjutkan ke percobaan. Saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu deadlock. Jadi deadlock adalah suatu kebuntuan di mana suatu proses itu membutuhkan sebuah resource dari proses lain yang sedang memakainya, dan proses lain yang sedang memakai resource tersebut juga membutuhkan proses lain juga, resource dari proses lain juga, seperti itu. Jadi terjadi sebuah kebuntuan sehingga tidak ada suatu proses yang dapat keluar dari kebuntuan tersebut, gitu. Nah, langsung saja di sini langkah dari percobaannya adalah kita akan membuat 4 buah program. Di mana di sini ada P1, P2, P3 dan P4. Kita langsung saja kita copy untuk setiap programnya dari file. Nah, di sini pada halaman CPU simulator kita menuju ke menu compiler. Nah, pada kolom ini kita pastekan source code yang sudah disediakan tadi, di mana di sini programnya bernama P1 dan akan mengalokasikan resource 1. Nah, kemudian dia akan menunggu selama 3 detik, kemudian dia akan melanjut untuk mengalokasikan resource 2. Dan ini akan diulang sebanyak 20 kali. Nah, kemudian di sini kita klik new untuk membuat program lagi. Kita kembali copy kode untuk program yang kedua. Di sini kita pastekan. Nah, di sini programnya bernama P2 yang akan mengalokasikan resource 2, kemudian menunggu selama 3 detik, kemudian dia akan melanjutkan alokasi ke resource 3. Jadi, dia akan menggunakan resource R2 dan R3. Dan kita buat lagi program yang baru. Kita copy untuk program 3. Kita pastikan di mana di P3 ini dia akan mengalokasikan resource 3, kemudian menunggu 3 detik, lalu mengalokasikan resource 4. Kemudian kita copy untuk source code yang keempat, kita create new, kita pastikan lagi di mana P4 ini dia akan mengalokasikan resource R4, kemudian menunggu 3 detik, lalu dia akan mengalokasikan lagi resource 1, sehingga terjadi suatu lingkaran seperti itu. Nah, di program P1 tadi kita terlebih dahulu harus ke compile, kita compile dulu source code-nya. Kemudian kita load in memory agar dia bisa masuk ke dalam RAM, sehingga di sini ada di programnya sudah muncul P1. Dan sekarang kita compile untuk P2. Kemudian kita load in memory juga sehingga dia bisa masuk ke dalam program list. Di sini P1 dan P2 sudah ada. Kemudian kita compile lagi untuk yang program 3. Kemudian kita load in memory. Kemudian kita compile untuk program yang terakhir, yaitu program 4. Kemudian kita load in memory juga. Nah, sehingga sekarang sudah ada 4 program di dalam memori. Nah, sekarang kita lanjut ke OS simulator. Nah, di sini kita akan menggunakan round robin, di mana ticksnya adalah 10. Kemudian CPU speednya itu paling tinggi, yaitu 1. Selanjutnya di sini untuk setiap program kita akan buat sebuah proses. Di sini kita create untuk proses 1. Kemudian proses 2, proses 3, dan proses 4. Kemudian kita klik start, lalu kita masuk ke view resource. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa R1 dialokasikan, R2 dialokasikan, R3 dialokasikan, dan R4 dialokasikan. Nah, kemudian sekarang kita bisa lihat terjadi warning atau deadlock. Nah, di sini kenapa terjadi? Karena tadi pada program 1 dia mengalokasikan R1 dulu, mengalokasikan R1. Setelah menunggu 3 detik dia mengambil alokasi di R2. Nah, kemudian di proses 2 dia mengalokasikan R2 juga dan melanjutkan ke R3. Nah, setelah di program ketiga dia mengalokasikan R3 kemudian R4, sedangkan di program 4 dia R4 dan R1. Nah, setelah 3 detik berselang, ternyata terjadi suatu tabrakan, yaitu di mana proses 1 dan proses 2 sama-sama membutuhkan R2 tadi seperti yang sudah saya jelaskan di source code, sehingga terjadi deadlock di R2. Nah,
Dilanjutkan lagi ketika R2 itu melakukan request terhadap R3, sedangkan program yang ketiga itu sedang menggunakan R3. Jadi terjadi deadlock karena P2 dan P3 saling berebut R3. Nah, kemudian ketika P3 membutuhkan R4, sedangkan P4 sedang menggunakan R4, sehingga terjadi perebutan juga hingga muncullah deadlock. Sedangkan P4 membutuhkan R1, sedangkan P1 sedang memakai R1. Jadi terjadilah deadlock juga, sehingga keempat proses ini saling berebut. Nah, bisa kita lihat di sini pada cyclic resource allocation graph, bisa kita lihat di sini terjadi sebuah circular deadlock, di mana di sini proses 2 dia membutuhkan proses 3 sedangkan R3, sedangkan proses 3 sedang memakai R3. Nah, proses 3 sedang membutuhkan R4, sedangkan P4 sedang memakai R4, sehingga terjadi suatu lingkaran loop seperti itu, sehingga terjadilah circular deadlock. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pesannya, di mana P25 ini melakukan request terhadap R3, kemudian seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan bagaimana kita dapat menghindari deadlock ini menggunakan prevent, cover, dan avoid. Pertama, kita kill dulu prosesnya, kita remove semua. Kita kill semua proses. Nah, kemudian kita buat lagi dari awal, dimana untuk setiap program kita buat satu buah proses. Ya, sekarang kita sudah punya 4 proses lagi. Di sini karena dia terlalu cepat, jadi saya turunkan kecepatannya sedikit karena agar tidak terlalu cepat. Nah, di sini kita di view resource kita centang disallow, hold, and wait, sehingga dia tidak akan sedang dia tidak ada menahan kemudian ditunggu seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini tidak terjadi deadlock. Kenapa? Karena di prevent ini, hold and wait itu, dimana setiap proses itu akan menunggu sampai resource-nya dilepaskan oleh proses yang lain, sehingga tidak akan terjadi deadlock seperti itu. Kita bisa lihat di sini bahwa R1 sedang digunakan oleh P1, kemudian di request oleh P4. Namun karena yang lainnya ini sedang dialokasikan untuk proses yang lain, jadi proses yang request R4 ini bisa ditunda, sehingga bisa kita lanjutkan lagi ke proses-proses yang P2, P3, dan P4 seperti itu, sehingga tidak terjadi deadlock. Nah, bisa kita lihat di sini R1 setelah selesai memakai P1 telah selesai memakai R1, kemudian dilepaskan hingga semuanya telah dirilis oleh keempat proses tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan disallow circular wait. Sama seperti tadi, kita akan membuat program untuk membuat proses untuk step program. Nah, kita start lagi. Nah, kali ini kita akan menggunakan disallow circular wait, ya, sehingga dia akan melarang adanya menunggu secara melingkar seperti itu. Nah, namun di proses ini dia tetap terjadi deadlock. Sehingga kenapa? Karena di sini deadlocknya adalah jenisnya juga circular, sehingga dia tidak bisa berjalan algoritma dari circular wait ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke use total ordering. Nah, baik, kita di sini akan menggunakan use total ordering. Kita sudah membuat 4 proses lagi. Kemudian kita atur kecepatannya. Kemudian kita start. Bisa lihat di view resource. Di
Di sini kita melihat bahwa setiap resource yang ada sedang dialokasikan untuk setiap proses. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya bahwa request for resource 1 by process 7 is disallowed by its breaking total ordering. Nah, kenapa? Karena request R1 dari proses ke-7 itu dilarang atau digagalkan karena melanggar total ordering. Total ordering itu apa? Bahwa total ordering itu adalah bahwa pengurutan dari setiap proses itu berdasarkan prioritasnya, seperti itu. Sehingga tidak boleh ada suatu proses yang melewati urutan-urutan tersebut. Nah, sehingga terjadilah total ordering. Nah, di sini bahwa total ordering ini adalah suatu algoritma deadlock prevention. Nah, bisa kita lihat di sini semua resource itu telah dirilis oleh semua proses sehingga tidak ada deadlock. Nah, kenapa? Karena tadi di use total ordering itu ketika ada suatu resource yang dialokasikan kemudian di request oleh proses lain, maka algoritma total ordering ini akan diaktifkan sehingga proses yang melakukan request ini akan di cancel atau disallowed untuk menggunakan resource tersebut sampai resource tersebut dilepaskan oleh proses yang sedang menggunakannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan abort proses di recover. Nah, kemudian kita buat lagi seperti tadi proses untuk setiap program. Dan kita start, kita lihat di resource-nya. Nah, berbeda dengan yang di prevent tadi di mana dia akan mencegah deadlock. Nah, di recover ini dia akan mengembalikan kondisi dari suatu proses ketika deadlock terdeteksi, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini di statusnya di sini kita bisa melihat deadlock resolution aborted proses 5. Nah, kenapa? Karena ketika dia mendeteksi suatu adanya deadlock, maka proses ke-5 itu dia akan dihentikan atau di-abort dari proses list, dari running proses, sehingga dia dihentikan, kemudian deadlocknya terlepas, resource yang dibutuhkan itu terlepas, sehingga proses bisa berjalan seperti semula, sehingga proses yang menggunakan step resource itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kita akan mencoba yang terakhir yaitu preempt resource. Nah, di sini seperti yang tadi kita buat lagi program proses untuk step program. Kemudian kita start, kita bisa lihat di sistem resource. Kita perhatikan dulu. Nah, berbeda dengan yang di abort proses tadi. Kalau di abort proses tadi ketika ada proses yang melakukan request untuk step resource yang sedang dipakai, dia akan dihentikan yang request itu. Nah, untuk yang di preempt resource ini dia bedanya bahwa yang merequest lah yang akan mendapatkan resource tersebut, sehingga yang sedang melakukan hold terpaksa harus melepaskan resource tersebut dan memberikannya kepada yang merequest. Nah, seperti itu, sehingga deadlock dapat dihentikan, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa kita dapat mencegah deadlock dengan menggunakan beberapa metode, yaitu hold and wait, circular wait, dan use total ordering. Namun yang benar-benar dapat berjalan itu adalah hold and wait dan total ordering. Nah, kemudian untuk resolusi atau menyelesaikan suatu deadlock itu ada dua metode, yaitu abort proses, di mana proses yang merequest resource yang sedang digunakan itu akan dihentikan. Nah, sedangkan yang kedua ada preempt resource, yaitu resource yang di request oleh proses lain akan diserahkan kepada proses yang merequest tersebut, sehingga proses yang sedang melakukan hold harus melepaskan proses tersebut, sehingga proses yang request dapat menggunakannya, seperti itu. Nah, di percobaan ini jenis deadlock yang terjadi adalah circular deadlock, hingga dimana setiap proses diminta oleh proses lain dan proses lain tersebut ternyata digunakan oleh proses lain lagi, seperti itu. Nah,
Kemudian kita akan melanjutkan ke tugas akhir di mana kita akan melakukan simulasi terhadap algoritma banker. Nah, di sini saya punya sebuah banker algorithm simulator yang dapat kita cari di GitHub, jangi dbh git.github.io/banker algorithm. Nah, di sini algoritma banker itu adalah suatu algoritma yang berfungsi untuk mencegah deadlock dengan cara ketika suatu proses membutuhkan resource yang lebih besar dari yang ada, maka proses tersebut akan diabaikan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke proses lain yang membutuhkan resource yang lebih kecil. Nah, resource yang lebih kecil ini kemudian akan dipinjam agar proses yang membutuhkan resource yang lebih besar tadi dapat menjalankannya. Jadi konsepnya sama seperti ketika kita meminjam uang dengan bank, maka dari itu namanya adalah banker algorithm. Nah, di sini kita akan menggunakan sampel data dulu, di mana kita mempunyai 5 proses dan ada 3 buah resource, di mana alokasi dari setiap proses itu di P1 adalah 010, P2 200, P3 302, P4 211 dan P5 002. Nah, kemudian di sini ada maksimal dari resource yang bisa dipakai yaitu 753, 322, 902, 222 dan 433. Nah, kemudian need ini adalah seberapa banyak resource yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses yang ada, seperti itu. Jadi alokasi ini adalah seberapa banyak yang dapat digunakan pada saat itu. Need ini adalah seberapa banyak proses membutuhkan resource. Nah, maksimal ini adalah seberapa banyak penggunaannya dalam suatu waktu, seperti itu. Dan di available ini adalah proses jumlah resource yang ada pada saat itu. Nah, kita di sini kita cari dulu find need-nya. Nah, bagaimana kita mencari need itu? Mencari need adalah dengan menggunakan rumus max dikurang allocation. Nah, jadi di mana P1 itu maksnya adalah 753 dikurang dengan 010. Sehingga prosesnya sama sampai ke proses 5. Jadi hasil dari need-nya ini adalah 743, 122, 600, 011 dan 431. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya dari menghitung need seperti itu, dimana 7 kurang 0 7 dikurang 0 hasilnya 7, seperti itu. Kemudian kita akan mencari available resource yang ada. Kita klik find available. Nah, kemudian di sini adalah available dari resource yang ada yang dapat digunakan yaitu 332. Dan kita akan klik di sini find process sequence. Nah, di sini kita bisa lihat proses sequence, urutan proses agar tidak terjadi deadlock, di mana P2 akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke P4, P5, P1 dan terakhir adalah eksekusi dari P3. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita bisa lihat di sini operationnya, bahwa di step 1 dia akan available matrixnya adalah 332. Pada awalnya tuh tadi available-nya adalah 332. Kemudian yang dibutuhkan adalah 122. Kemudian available-nya 332, proses P2 kemudian dipilih karena di P1 tadi dia ternyata lebih besar dari available-nya, sehingga P2 dijalankan terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi di P3 dia ternyata need-nya lebih besar dari alokasi yang ada dari available prosesnya, sehingga dia skip P3 dilanjutkan ke P4. Nah, kemudian karena P4 ini sudah cukup, available-nya cukup untuk menjalankan P4, dia kemudian melanjutkan ke P5. P5 ternyata dia available-nya juga cukup, jadi dia dieksekusilah. Kemudian dari total yang kita dapatkan tadi, available-nya kembali ke proses 1. Ternyata ketika di proses 1 dia available prosesnya sudah cukup untuk menjalankan P1, sehingga P1 dieksekusi. Kemudian P2 tadi ternyata karena P2 tadi sudah dieksekusi, dia melanjutkan ke P3 karena available-nya sudah cukup untuk menjalankan P3, maka P3 lah yang dijalankan, seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan available adalah ketika need ditambah available yang sebelumnya, gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.